Seperti yang kita tahu, wabah COVID-19 ini telah berhasil menjangkiti puluhan negara dari seluruh penjuru dunia. Dengan total hingga hari ini, 17 Maret 2020, WHO mengkonfirmasi bahwa ada 167.511 orang yang menjadi positif korban virus corona dengan 6.600 lebih kematian. COVID-19 juga telah sukses memukul mundur perekonomian dunia akibat dibatasinya transportasi antar negara untuk mencegah penularan lebih lanjut. Banyak negara-negara yang mengalami kerugian ekonomi akibat merebaknya wabah ini. Tapi di tengah kisru dan kepanikan virus COVID-19 ini, ada sebuah kejanggalan-kejanggalan yang terasa aneh untuk ukuran sebuah penyakit baru. 1. COVID-19 menyebar sangat cepat, bahkan berada di dekat atau bersentuhan dengan korban terinfeksi COVID-19 bisa menyebabkan tertular. Belum ada setengah tahun, tapi wabah ini sudah menjangkiti puluhan negara di seluruh dunia dengan total korban mencapai ratusan ribu jiwa. 2. COVID-19 tidak mematikan seperti SARS atau MERS, di mana dua penyakit ini adalah penyakit yang ditimbulkan oleh virus corona, sama-sama corona namun berbeda jenis. Tapi anehnya, COVID-19 ini diberitakan di mana-mana, dan media lebih suka memblow up kasus COVID-19 ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan kasus SARS atau MERS dahulu. Mari kita lihat grafik berikut ini. 56,6% pasien terinfeksi COVID-19 dinyatakan sembuh, 40% masih dalam perawatan atau masa penyembuhan. Jumlah yang meninggal hanya 3,5%. Sedangkan dibanding dengan penyakit-penyakit lainnya seperti flu burung, MERS, Ebola, TBC, dan SARS, tingkat kematian yang ditimbulkan COVID-19 cenderung rendah. Tapi mengapa media lebih suka memberitakan COVID-19 ini dibandingkan dengan penyakit-penyakit lain yang lebih mematikan? Bukankah ini aneh? Dari keanehan-keanehan ini akhirnya muncullah banyak teori konspirasi mengenai COVID-19. Di antaranya, 1. Virus COVID-19 adalah kiriman dari tentara militer Amerika untuk Cina. Dilansir dari liputan6.com, pejabat Cina mengklaim kasus pertama virus corona COVID-19 bukan berasal dari negaranya, melainkan dari Amerika Serikat. Ia menuduh seorang tentara asal AS yang membawa COVID-19 ke negeri tirai bambu tersebut. Juru bicara Kementerian Cina, Zhao Lijian, juga dianggap melontarkan tuduhan yang sama. Setelah dalam akun Twitter pribadinya menyebut ada teori konspirasi yang menuduh AS sebagai penyebabnya. Merebaknya virus COVID-19 pertama kali di Cina tepat setelah terjadinya perang dagang antara Cina dengan Amerika dimulai. Dalam perang dagang itu diprediksikan Amerika Serikat akan kalah atas Cina. Dan sempat diprediksi jika Cina memerankan perang dagang terhadap Amerika Serikat, maka ke depan kiblat ekonomi bukan lagi ke Amerika Serikat, melainkan ke Cina. Meski demikian, tuduhan pejabat Cina ke Amerika Serikat ini tidak disertai dengan bukti apapun. 2. COVID-19 bukannya penyakit biasa, melainkan senjata biologis yang diciptakan untuk memulai perang. Dilansir dari cnbcindonesia.com, Komandan Korps Pegawai Revolusi Iran atau IRGC mengatakan virus corona mungkin merupakan senjata biologis dari Amerika Serikat atau USA. Pengamat militer dan pertahanan Koni Rahakundini Bakri juga menduga bahwa COVID-19 ini adalah senjata biologis yang digunakan sebagai senjata pemusnah massal. Koni juga menyebut dari pernyataan mantan perwira intelijen Central Intelligence Agency atau CIA, Philip Giraldi, yang mengatakan bahwa COVID-19 bukan terjadi secara alami, melainkan melalui mutasi genetik. Giraldi menyebut virus mematikan itu sengaja diproduksi di laboratorium oleh Amerika Serikat bekerja sama dengan Israel. Amerika Serikat sengaja membuat virus itu untuk menghancurkan Cina dan Iran yang merupakan musuh terbesarnya. Lebih lanjut, Koni membeberkan senjata biologi memiliki daya tarik untuk digunakan karena sangat murah. Berdasarkan data, dia menyebutkan 1 km persegi serangan senjata biologi hanya berkisar $1. Selain itu, senjata biologi dinilai tidak mudah dideteksi, baik dengan X-ray ataupun anjing pelacak sekalipun, serta sangat mudah untuk diangkut. Sedangkan senjata konvensional memerlukan biaya $2.000, senjata nuklir $800, dan senjata kimia $600. Iran sendiri berada di ambang kekacauan akibat wabah virus corona. Bagaimana tidak, sebanyak 8% anggota parlemen Iran ternyata tertular virus SARS-CoV-2 dari penyakit COVID-19. Sebanyak 23 dari 290 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Iran atau majelis dilaporkan positif tertular virus corona. Parlemen langsung ditangguhkan tanpa batas waktu dan anggotanya diminta untuk berhenti bertemu dengan publik. Iran memang menjadi satu-satunya negara yang memiliki banyak pejabat pemerintah yang terinfeksi virus corona. Wakil Presiden Masoume Ebtekar, Wakil Menteri Kesehatan Iraj Harirchi, Kepala Badan Darurat Nasional Pir Hossein Khalifan, dan Kepala Komite Keamanan Nasional
Nasional Parlemen dan Hubungan Luar Negeri Mojtaba Zolnur dinyatakan positif terkena virus corona. Bahkan penasihat utama Ayatollah Ali Khomeini, yakni Muhammad Mir Mohammadi, meninggal akibat tertular virus tersebut. 3. COVID-19 sengaja diproduksi oleh Illuminati untuk memulai ekonomi Big Start sehingga menguntungkan orang-orang terkaya di dunia yang berada di balik World Bank dan IMF. Menurut YouTube channel dari Astronaci International, COVID-19 ini memang sengaja diproduksi dan diedarkan untuk membuat kekacauan dan kerugian ekonomi secara global. Imbasnya, banyak sekali harga saham yang anjlok dan banyak investor menjualnya dengan harga murah. Selain itu, dengan merebaknya wabah COVID-19 ini, mau tidak mau akan memukul banyak negara bahkan dunia menuju ke kerugian ekonomi akibat tersedotnya banyak biaya untuk merawat warga yang sakit dan dirumahkannya banyak pekerja untuk mencegah penularan COVID-19 lebih lanjut. Efeknya, banyak perusahaan akan mengalami kerugian dan menurunnya pendapatan negara. Akibatnya, mau tidak mau resesi atau perlambatan ekonomi akan diprediksikan benar-benar terjadi dan negara-negara di dunia akan membutuhkan hutang untuk membangkitkan kembali perekonomian di negara mereka. Tentu saja kemana lagi negara-negara yang merugi ini akan berhutang jika bukan ke World Bank dan IMF. Sedangkan World Bank dan IMF yang menjadi bagian dari PBB sendiri memiliki penyokong dana di baliknya dan disinyalir adalah Illuminati, di mana Illuminati sendiri adalah perkumpulan rahasia yang tidak terekspos oleh media, di mana pesertanya sebagian adalah para konglomerat dunia dan diisukan menjadi dalang di balik revolusi Prancis, Perang Dunia I, dan Perang Dunia II. Selain mendapatkan banyak keuntungan dari bunga pinjaman, Illuminati juga disinyalir akan mendapatkan banyak keuntungan dari harga-harga saham yang jatuh, di mana mereka bisa membelinya sekarang dengan harga yang murah dan menjualnya kembali saat harga sudah tinggi, yakni ketika perekonomian global telah kembali pulih. Bagi penganut teori konspirasi, sudah tidak asing lagi bahwa Illuminati adalah sebuah organisasi rahasia yang berisikan anggota dari beragam profesi, mulai dari petinggi negara, konglomerat-konglomerat terkaya di dunia, hingga artis-artis kelas dunia. Tujuan dibuatnya Illuminati ini tentu saja untuk menyejahterakan kepentingan-kepentingan anggotanya dan menguntungkan orang-orang di dalamnya. Konspirasi terbesar adalah membuat dunia menjadi satu tatanan baru atau New World Order, di mana nantinya di dunia ini semua negara dan wilayah akan berada di bawah satu komando atau kepemimpinan. Tidak ada lagi perebutan kekuasaan internasional. Jika itu terjadi, tentunya akan mudah bagi anggota Illuminati mengontrol dunia dan mencetak kekayaan sebanyak-banyaknya dari seluruh belahan dunia. Untuk melancarkan maksud mereka ini, maka dibentuklah Organisasi Persatuan Dunia yang kita sebut sebagai PBB atau Persatuan Bangsa-Bangsa yang awalnya didirikan oleh Amerika, Inggris, dan Uni Soviet. PBB sendiri memiliki beberapa suborganisasi lebih kecil di antaranya World Bank dan IMF yang mengurus segala hal berkaitan dengan perekonomian dan perputaran uang di dunia. Konglomerat-konglomerat anggota Illuminati sendiri seperti Rothschild dan kawan-kawannya dilansir menjadi pendana bagi World Bank dan IMF. Jadi, apapun kegiatan yang dilakukan oleh World Bank dan IMF tentunya akan membawa keuntungan bagi para konglomerat ini, termasuk program pinjaman kepada negara-negara yang membutuhkan pasca meredanya wabah virus corona ini nantinya. 4. COVID-19 ini sebenarnya sudah ada antivirus atau vaksin. Masih mengacu pada penjelasan dari video yang diunggah oleh Astronaci sangat yakin COVID-19 sebenarnya sudah ada obatnya. Illuminati bukanlah sekelompok orang yang bodoh yang menciptakan kekacauan global demi tercapainya ekonomi Big Start yang menguntungkan mereka, tanpa mereka membuat vaksin atau obatnya. Astronaci sangat yakin bahwa COVID-19 ini sudah ada obatnya, hanya saja masih ditahan peredarannya menunggu supaya dunia benar-benar kolaps dan terjadi kerugian dan kejatuhan besar-besaran, di mana nanti sudah banyak negara kehabisan uang dan harga-harga saham turun hingga ke level terendahnya. Ketika sudah mencapai titik dasar, barulah vaksin ini dikeluarkan untuk meredakan kekacauan dan menyembuhkan orang-orang. Dengan sendirinya, COVID-19 akan menghilang seiring dengan mulai pulihnya perekonomian global. Tapi tetap, masing-masing negara akan kelimpungan mencari pinjaman dana untuk memulihkan perekonomian kembali. Kemana lagi negara-negara di dunia akan meminjam uang jika bukan ke IMF? Lagi-lagi yang mendapatkan keuntungan di balik semua kekacauan ini adalah orang-orang konglomerat yang berada di balik Illuminati yang juga menjadi penyokong dana di IMF dan World Bank. Memang banyak teori konspirasi merebak di antara keanehan virus COVID-19 ini yang merebak secepat pergerakan angin. Apakah kamu menyetujui teori-teori konspirasi di atas, atau kamu menemukan konspirasi lainnya? Tulis di kolom komentar.
Seorang pejabat Cina menjadi sorotan setelah menyemburkan teori konspirasi bahwa virus corona dikirim militer Amerika Serikat ke Wuhan. Serangan itu sebagai respons setelah ada pejabat Amerika Serikat yang menyatakan Beijing dianggap terlalu lambat dalam menangani wabah sejak berkembang tahun lalu. Pejabat yang dimaksud adalah Penasihat Keamanan Nasional Robert O'Brien yang berucap reaksi Cina menyebabkan dunia terlambat bertindak selama 2 bulan. Dalam kicauannya di Twitter, juru bicara Kementerian Luar Negeri Zhao Lijian mengunggah video Direktur Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Robert Redfield. Zhao menyebut Redfield mengaku warga yang meninggal akibat flu ternyata dites positif virus corona setelah dilakukan diagnosa posthumous. CDC tertangkap basah. Kapan pasien nol mulai terjadi Amerika Serikat? Bagaimana orang-orang itu terlibat? Apa nama rumah sakitnya? Tuduh Zhao. Mungkin saja militer Amerika Serikat yang membawa wabah ini ke Wuhan. Ayolah transparan, beberkan data kalian ke publik. Amerika Serikat berutang penjelasan. Tantangnya dikutip Reuters via The Straits Times Kamis 12 Maret 2020. Zhao, pejabat yang tergolong belak-belakan di Twitter, tidak menyebutkan sama sekali dasar klaimnya bahwa militer negeri Uncle Sam yang harus disalahkan. Koleganya sesama jubir Kemenlu Cina, Geng Sang, sebelumnya sempat mengkritik Washington karena komentar mereka yang dianggap tak bertanggung jawab dan amoral. Saat ditanya terkait pernyataan O'Brien, Geng kepada awak media mengatakan tudingan yang dibuat Amerika Serikat tidak akan membantu mengatasi penyebaran. Dia menerangkan upaya Cina untuk memperlambat penyebaran virus bernama resmi SARS-CoV-2 itu harusnya memberikan dunia kesempatan. Kami berharap pada saat ini sejumlah pejabat Amerika Serikat mencurahkan tenaga mereka untuk bekerja sama, bukannya malah menyalahkan kami, ketusnya. The Chinese Communist Party tries to blame the U.S. for the coronavirus through social media. Secretary of State Mike Pompeo called out China's top foreign affairs official over the Chinese regime's efforts to shift the blame for the coronavirus pandemic. Secretary of State Mike Pompeo raised strong U.S. objections to Beijing after a top Chinese official promoted a conspiracy theory about the origin of the virus. According to a statement from the State Department, Pompeo called China's top foreign affairs official on March 16th. Pompeo labeled the conspiracy theory an outlandish rumor and said Beijing was spreading disinformation. A Chinese Foreign Ministry spokesperson on Twitter last week accused the U.S. Army of introducing the virus to Wuhan. He wrote in both Chinese and English. A State Department spokesperson said the Chinese regime and state media had shifted focus away from the Wuhan Huanan market since mid-January. President Trump last week spoke of his conversations with the Chinese regime's leader Xi Jinping. He said that Beijing knew how the outbreak started. And they know where it came from. We all know where it came from. A U.S. State Department official summoned the Chinese ambassador to the U.S. on Friday following the Twitter post. Chinese affairs analyst Tang Yu said that Beijing's disinformation campaign serves to direct public anger in China away from the government. Beijing was criticized for initially attempting to censor Chinese doctors who sounded an alarm over the virus, some of whom later died after becoming infected. Chinese officials initially tied the outbreak to a seafood market in Wuhan, China. Many of those originally infected had recently visited the market, making it a common link and likely source of infection. President Trump on Monday called coronavirus Chinese virus after its country of origin for the first time instead of coronavirus or COVID-19.